Pada tanggal 2 Juni 2014 di komunitas Taisang, distrik Taocheng, kota Hengshui, provinsi Hebei, saat itu libur panjang, festival perahu naga akan segera berakhir. Di pagi awal musim panas, di mana udara masih terasa dingin, sekitar pukul 3 pagi, saat orang-orang masih tertidur lelap, terlihat seorang pria menyeret sebuah koper masuk ke dalam lift dan kemudian berjalan keluar tergesa-gesa dari sana, menghilang di tengah kegelapan malam. 10 hari kemudian, Zhang Qiang yang tinggal di desa Tianlongzhuang, kota Tezhou, provinsi Shandong. Karena matahari tidak terlalu panas sore itu, dia berencana pergi ke ladang untuk memeriksa hasil panennya. Tapi saat melewati sungai Chahe yang berada tidak jauh dari ladangnya, dia melihat sesuatu di atas sungai yang membuat langkah kakinya berhenti karena penasaran. Setelah melihat dengan lebih teliti, dia menemukan ada sebuah tas besar yang relatif masih baru, terikat tali mengambang di atas air di bawah jembatan, sehingga dia pun memutuskan untuk segera menelpon polisi. It's Delicious Story Time. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, CSD akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari Provinsi Shandong, Negara Republik Rakyat Tiongkok. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai. Pada tanggal 12 Juni 2014 sore, anggota kepolisian dari kantor kepolisian kota Tezhou segera mendatangi lokasi kejadian setelah menerima laporan dari Zhang Qiang. 当时箱子差不多就在中间这个位置，在水面上飘着。这个箱子上面呢有绳子在捆着，好像下面有东西坠着。这个箱子在上面水上飘着也不动。 Mereka menurunkan kail dari atas jembatan untuk mencoba mengangkat koper tersebut guna melihat apa yang ada di dalamnya. Namun beberapa orang polisi yang mencoba menariknya tidak berhasil karena koper itu terasa sangat berat sekali. Karena tidak ada cara lain, mereka terpaksa turun ke bawah dari arah samping jembatan dan menariknya dengan menggunakan tali ke pinggir sungai. Saat koper itu ditarik ke atas, ditemukan sebuah batu besar seberat 30 kg lebih yang terikat di bagian bawah koper. 你看一会儿绑这块石头来，那石头有30多斤。 Ketika ahli forensik membuka kotak itu dengan hati-hati, semua orang tersentak. Ternyata ada jenazah perempuan di dalamnya dengan tubuh yang sudah membusuk. 这个箱子，然后长75公分，宽45公分，高是30公分。一看是个尸体，当时尸体已经高度腐败了。 Lokasi tempat kejadian perkara berada di persimpangan Provinsi Shandong dan Hebei, di mana terdapat banyak jalan raya dan tidak jauh dari sana terdapat stasiun tol Tezhou. Dari hasil penyelidikan, polisi menyimpulkan bahwa ini seharusnya bukan merupakan tempat kejadian pertama dan korban kemungkinan besar berasal dari kabupaten dan kota di sekitarnya, di antaranya kota Hengshui di Hebei dan kota Tezhou di Shandong. Polisi juga menganalisis bahwa membawa dan memindahkan jenazah dalam perjalanan jarak jauh tidak hanya beresiko tinggi tertangkap polisi, tapi juga suhu udara di musim panas akan membuat jenazah lebih cepat membusuk dan mengeluarkan bau. Sehingga kemungkinan besar lokasi pelaku melakukan kejahatan tersebut tidak akan terlalu jauh dari sana. Polisi menduga pelaku membawa koper tersebut ke atas jembatan dan kemudian melemparkannya ke dalam sungai, berharap koper itu akan tenggelam ke dasar sungai karena telah diberi pemberat. Namun untuk bisa menemukan pelaku dengan cepat, polisi harus segera mencari tahu identitas korban. Dari hasil penyelidikan awal di tempat kejadian perkara, polisi memperkirakan korban yang memiliki tinggi 1,6 meter itu berusia sekitar 20 tahun, mengenakan kemeja lengan pendek dan celana pendek. 女性，身高呢有1.55米到1.60米左右。尸体穿的衣服上面是一个浅色的衣服，带了一个图案，下面一个黑色的短裤。
Tidak ada luka luar yang terlihat pada jenazah kecuali di bagian lehernya. Korban diduga meninggal karena sesak nafas mekanis, yaitu dicekik meninggal. 他没有明显的外伤，符合这个机械性窒息死亡的特征。 Selain itu, disimpulkan bahwa waktu kematian kemungkinan terjadi pada akhir Mei atau awal Juni. 推断这个死亡时间应该在这个10天左右。应该在5月底6月初。 Namun karena penampakan jenazah korban yang sudah membusuk, sehingga membuat penyidik sulit untuk mengetahui identitasnya dengan cepat. Untuk memastikan asal korban, polisi mendatangi desa-desa di sekitar lokasi kejadian perkara dan mengecek semua rekaman CCTV di sepanjang jalan. Polisi yang melakukan pencarian melalui kamera pengawas berhasil menemukan petunjuk yang berharga. 案发现场呢，它是一个小的这个柏油路在拐弯的地方呢，我们发现了有一个这个监控探头。 Polisi berharap lokasi kamera pengawas yang berjarak 1 km dari tempat penemuan jenazah itu dapat memberikan petunjuk penting dalam melacak identitas tersangka. Namun sayangnya, setelah rekaman kamera pengawas diteliti, ternyata tempat kejadian perkara kebetulan berada di titik buta kamera pengawas. Sudut pandang kamera tidak mengarah ke jalan kecil tersebut. Hari-hari berlalu tanpa memperoleh petunjuk yang berarti. Pencarian informasi dari pos pemeriksaan jalan raya di sekitar lokasi kejadian, bagaikan mencari jarum dalam tumpukan jerami, tidak mengalami kemajuan sama sekali. Baru pada tanggal 15 Juni 2014, penyidik yang bertugas melacak koper yang terlibat dalam kasus tersebut mendapatkan berita baik. Mereka menemukan pabrik pembuat koper tersebut yang berada di kota Paiko di provinsi Hebei. Berdasarkan catatan pengiriman pabrik, mereka telah menjual 16 buah koper ke kota Hengshui, namun hanya 5 koper yang tidak diketahui keberadaannya. 箱子上呢有一个商标。 后来确定呢是河北白沟一家这个箱包厂生产的。衡水这边是有16只，16只的，我们这个随后还有5只找不到下家。 Hengshui adalah kota yang menjadi fokus perhatian polisi dalam kasus ini, sehingga polisi menduga pelaku kemungkinan besar ada di antara kelima pembeli yang tidak diketahui identitasnya itu. Pada saat yang sama, sebuah keluarga di Kabupaten Ui, kota Hengshui, juga sedang berada dalam kecemasan karena tidak dapat menghubungi menantu perempuan mereka yang bernama Chang Xia sejak dia meninggalkan rumah pada tanggal 31 Mei 2014. 这是挂机，我就给他妈黄上打你个电话，我说看他这是不是上娘家去了是吧？他说没人去。 我孩子他爸打电话就说出事了，盼走了。女婿说找来了也不要了。 Ketika berbicara tentang Chang Xia yang melarikan diri dari rumah, kedua mertuanya tampaknya sangat marah dan penuh kebencian. Ternyata demi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di usia yang sudah tua, setiap hari mereka berdua masih bekerja di luar, sementara Chang Xia sendirian di rumah mengurus anaknya. Tapi beberapa hari sebelum dia menghilang, terjadi pertengkaran di antara mereka akibat perbuatan yang dilakukan olehnya. Saat itu Chang Xia ketahuan membawa teman-temannya datang ke rumahnya untuk berpesta pora di sana. 脑袋外头挣钱，他觉得他乱吃再喝的，弄着一伙子人，也有女的，也有男的。 Rupanya hal itu sudah sering dilakukannya. Terkadang mertuanya menemukan sisa puntung rokok di rumah. Padahal tidak ada seorang pun di keluarganya yang merokok. 还有不抽烟也楼上有烟头，我叫他不大老对头。 Dikarenakan suami Chang Xia bekerja di luar kota, sehingga karena khawatir dengan kesendiriannya, kedua mertuanya yang tinggal tidak jauh dari rumahnya sering mengunjunginya jika ada waktu. Namun siapa sangka belakangan ini rumah Chang Xia selalu terlihat berantakan sekali. 天天吃了喝了，弄一桌子不管了，这你得给他洗了，他拉屎不得给擦屁股吗？ Mereka menduga Chang Xia membawa pulang pria asing ke rumah saat mereka tidak berada di sana.
tapi karena tidak punya bukti, sehingga tidak dapat berbuat banyak. Setelah mendengar penjelasan Chang Xia, kedua mertuanya itu akhirnya terpaksa hanya menganggapnya sebagai pertemuan antar anak muda saja, tidak ingin bicara banyak dan mencoba melupakannya. Namun apa yang tidak mereka duga adalah pada tanggal 30 Mei 2014, Chang Xia malah tidak pulang sepanjang malam. Karena tidak ingin disalahkan jika terjadi sesuatu kepada Chang Xia, mereka akhirnya menelpon orang tua Chang Xia dan meminta agar mereka datang ke sana untuk melihat sendiri perbuatan putri mereka dan menasehatinya jika dia pulang nanti. Pada tanggal 31 Mei 2014 pagi, Chang Xia yang pulang ke rumah terkejut mengetahui selain mertuanya, kedua orang tuanya juga berada di sana. Menghadapi pertanyaan mereka dengan perasaan kesal, dia mengatakan semalam dia menginap di rumah seorang teman baiknya. Sebagai buktinya, dia memanggil temannya yang bernama Wang Ting agar datang ke rumahnya menjelaskan kepada mereka semua. Setelah mendapatkan penjelasan tersebut, ketegangan di antara mereka akhirnya mulai mereda. Namun tak seorang pun menduga di hari itu juga Chang Xia kembali pergi meninggalkan rumah dan menghilang sejak saat itu. Seluruh kerabat dan keluarga berusaha mencari di setiap sudut kota. Selain menempelkan selebaran pemberitahuan orang hilang di sepanjang jalan, mereka juga memasang informasi tentang hilangnya Chang Xia di internet melalui forum kota Hengshui. Pada tanggal 17 Juni 2014, polisi kota Tezhou yang sedang menyelidiki identitas jenazah yang ditemukan di bawah jembatan tersebut secara tidak sengaja melihat pemberitahuan orang hilang yang diposting oleh keluarga Chang Xia ini di internet. Mereka segera menghubungi keluarga Chang Xia untuk menanyakan tentang apa yang telah terjadi dan bagaimana penampilan terakhirnya sebelum menghilang. Setelah mendengarkan semua keterangan dari keluarga Chang Xia, polisi membuat kesimpulan bahwa jenazah yang tak dikenal itu kemungkinan besar adalah Chang Xia. Tanpa membuang waktu, polisi segera bergegas ke kampung halaman Chang Xia untuk mengambil sampel DNA dari orang tuanya untuk dilakukan perbandingan. Keesokan harinya, pada tanggal 18 Juni 2014 dini hari, polisi mengkonfirmasi bahwa jenazah tersebut adalah benar Chang Xia yang telah menghilang selama 17 hari lebih itu. Chang Xia lahir pada tahun 1995 di Kabupaten Uyi, Provinsi Hebei. Pada akhir tahun 2012, sesuai dengan adat istiadat setempat, Chang Xia menikah dengan seorang pemuda bernama Xie Hui yang berasal dari daerah yang sama. Setahun kemudian, pada tahun 2013, dia melahirkan seorang anak perempuan. Karena suaminya bekerja jauh dari rumah sepanjang tahun, pada awal Mei 2014, Chang Xia memutuskan untuk kembali ke kota Hengshui bersama putrinya. Namun baru sebulan kembali ke kampung halamannya, Chang Xia ditemukan meninggal dunia. Berdasarkan penyelidikan dan informasi yang diberikan oleh keluarganya, polisi menyimpulkan beberapa pergerakan dan keberadaan Chang Xia sebelum menghilang. Pada tanggal 30 Mei 2014, Chang Xia menginap di rumah teman baiknya Wang Ting. Keesokan paginya, terjadi perselisihan dengan orang tua dan mertuanya karena dia tidak pulang ke rumah malam itu. Sekitar pukul 7 hingga 9:30 malam di hari yang sama, dia makan malam di lantai bawah sebuah restoran. Selama periode itu, dia membuat beberapa panggilan telepon dan kemudian kehilangan kontak dengan keluarganya. 12 hari kemudian, jasadnya ditemukan di kota Tezhou di Provinsi Shandong. Menurut identifikasi forensik, waktu kematian Chang Xia kemungkinan besar tak lama setelah menghilang pada tanggal 31 Mei 2014.
apa yang telah terjadi kepadanya pada malam dia menghilang. Dari hasil penyelidikan, diketahui saat sedang makan malam hari itu, perilaku Chang Xia sedikit aneh dan tidak biasa. Saat menelpon, dia terlihat menangis dan berteriak penuh emosional, dan orang yang diteleponnya itu menjemputnya pergi. Dalam rekaman panggilan telepon terakhirnya, polisi menemukan 3 nomor yang mencurigakan. Apakah ketiga nomor telepon tersebut ada hubungannya dengan kematian Chang Xia? Siapa yang diminta Chang Xia untuk menjemputnya malam itu? Apakah orang itu adalah pelakunya? Dalam keterangan yang diberikan Wang Ting, teman Chang Xia, pada tanggal 31 Mei pagi, setelah dia pergi ke rumah Chang Xia dan bersaksi untuknya, keduanya pun berpisah. Sekitar pukul 7 malam, Chang Xia menelponnya dan berkata bahwa dia sedang makan malam di dekat rumahnya dan meminta agar Wang Ting datang ke sana menemaninya. 自己在这喝酒，好像喝的有点醉，然后呢，边哭边打电话。 Dalam panggilan telepon yang dilakukannya, salah satunya adalah kepada suaminya, Xie Hui. Saat ditanya polisi, Xie Hui mengatakan bahwa saat itu Chang Xia mengeluh bahwa dia tidak seharusnya mengatakan hal-hal buruk tentang dirinya kepada mertuanya. 认为我是给他告状，他那意思说以后有啥事你别给告状。 Ternyata pada malam tanggal 30 Mei, saat Chang Xia tidak pulang ke rumah, suaminya terus berusaha menghubunginya. Tapi karena tidak bisa terhubung juga, Xie Hui pun memberitahu hal tersebut kepada ayahnya agar pergi ke rumahnya untuk mencari tahu keberadaan istrinya itu. 我就跟我爸说上楼上去看看去。第二天有我爸还有他爸他妈在那儿，然后就说以后别这样，别夜不闭户。 Tampaknya hubungan antara Chang Xia dengan suaminya tidak harmonis setelah menikah. Orang tua Chang Xia juga tidak puas dengan Xie Hui. Mereka merasa menantu mereka itu terlalu pelit dan bahkan tidak memberikan uang kepada putri mereka. Menurut orang tua Chang Xia, putri mereka baru berusia 17 tahun saat menikah dengan Xie Hui yang berusia 25 tahun saat itu. Namun mereka menjalani kehidupan pernikahan yang tidak bahagia selama 2 tahun ini. Orang tua Chang Xia bahkan merasa bahwa putri mereka telah ditipu olehnya. Di mata mereka, Chang Xia dan suaminya masih terlalu muda untuk menikah, tapi tekad keduanya sudah bulat, sehingga mereka tidak punya pilihan lain selain menyetujuinya. Karena kemiskinan keluarga, Chang Xia terpaksa putus sekolah di tahun kedua sekolah menengah pertama dan mulai bekerja. Namun kurangnya perhatian keluarga dan pendidikan pada usia dini, sehingga setelah bertemu Xie Hui yang 8 tahun lebih tua darinya melalui obrolan online, dia dengan cepat tersentuh sepenuhnya oleh kehangatan dan perhatian pria ini. Keduanya kemudian menjalin hubungan dari dunia maya ke kehidupan nyata dan akhirnya menikah walaupun mendapat banyak pertentangan dari orang tua mereka. Menurut orang tua Xie Hui, pada awalnya mereka tidak ingin putra mereka menikah terburu-buru, tapi karena orang tua Chang Xia saat itu terus mendesak, mereka pun akhirnya setuju. 我们当初没打算结婚这么早，我们结婚这么你得了解一个阶段，我们的意思，可是他们那边只催。 Tidak lama setelah menikah, karena saat itu Chang Xia sedang menganggur dan Xie Hui juga tidak menemukan pekerjaan yang cocok di daerah setempat, sehingga Xie Hui memutuskan untuk pergi bekerja di kota Langfang, provinsi Hebei, sementara Chang Xia tetap tinggal di kampung halamannya. Tidak butuh waktu lama, konflik antara ibu mertua dan menantu menjadi sering terjadi dan semakin memanas karena hal-hal remeh sehari-hari. Ibu mertuanya mengetahui bahwa ternyata Chang Xia sama sekali tidak bisa memasak dan setiap hari selalu membeli makanan melalui jasa pesan antar dan tidak pernah mengerjakan pekerjaan rumah sama sekali.
Chang Xia juga tidak mengizinkan mertuanya pergi ke rumahnya dengan alasan dia sudah terbiasa tinggal sendirian di rumah. 人家请也不做饭，买着吃那做子那嘛从来没试过。他死活的不让我去，他说我在家里一个人待惯了。他老公不喊他，他在上香河家跟他媳妇儿，他就说不愿意去，让他跑吧，上他楼上住去，他也不愿意。 Barulah pada bulan September 2013, setelah putrinya lahir, Chang Xia pindah ke kota Langfang dan tinggal bersama suaminya di sana. Namun baru sekitar 8 bulan di sana, pada bulan Mei 2014, dia membawa putrinya balik kembali ke kota Hengshui. Siapa sangka setelah mendapatkan beberapa omelan dari mertuanya, dia kabur dari rumah bersama putrinya dan akhirnya ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia. Setelah Chang Xia menghilang, ibunya menyarankan untuk menelpon polisi, tapi mertuanya menolak sehingga hal tersebut membuat orang tua Chang Xia merasa ada yang tidak beres. 我是报那吧，他跟我说再找找，他这里边就有我做梦子有事儿。 Menanggapi hal ini, ayah mertua Chang Xia menjelaskan bahwa jika mereka menelpon polisi, maka menantunya itu akan kembali lagi, yang mana itu rasanya tidak masuk akal. 这就说别瞎报，我是，你看报了以后，你报了以后，你要人又回来了，你这不是谎报？我怎么这么想的？ Polisi merasa perlakuan mertua Chang Xia mencurigakan. Bagaimana bisa menantu hilang tapi tidak memperbolehkan orang tuanya menelpon polisi? Apakah mereka menyembunyikan sesuatu? Atas dasar itu, maka pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan terhadap kedua mertua Chang Xia. Namun dari hasil kunjungan dan interogasi terhadap para tetangga, dipastikan bahwa saat itu mereka sedang berada di kampung halamannya dan tidak memiliki waktu untuk melakukan kejahatan tersebut. Begitu juga suaminya yang sedang bekerja di kota Langfang, tidak pernah meninggalkan tempatnya bekerja dari awal sampai akhir. Jadi pada malam kejadian, siapa lagi yang mungkin dihubungi oleh Chang Xia selain suaminya? Setelah menyelidiki catatan panggilan telepon Chang Xia, polisi menemukan bahwa hubungan sosial Chang Xia sangat rumit. 发现呢，他和大多数都是和男性交往。 这个男性呢，不分年龄，有很多的这种网络好友，发现他们的那个 QQ 留言呢，都有很多暧昧之类的语言的。 Saat diperiksa polisi, Wang Ting, teman baik Chang Xia, juga menyatakan hal yang sama. Chang Xia memang memiliki banyak teman online dan sering bertemu dengan mereka secara pribadi. Malam itu, ada sebuah panggilan telepon yang dilakukan oleh Chang Xia terhadap salah satu teman online-nya yang berlangsung lebih dari 10 menit lamanya. Pria yang diketahui bernama Sun Jin itu adalah seorang kurir pengantar barang di sebuah perusahaan logistik di Kabupaten Uyi. Menghadapi interogasi polisi, awalnya dia bersikeras tidak mengenal Chang Xia, tapi setelah melihat rekaman panggilan telepon yang ditunjukkan kepadanya, barulah dia mengakui bahwa hubungan mereka hanya sebatas teman online biasa saja. 要借，现在借钱说家里面有事儿。说你帮我让我借钱，我必须给你借嘛，我借不到有什么办法呀？ Sun Jin mengatakan bahwa setelah permintaan peminjaman uangnya ditolak, Chang Xia tiba-tiba menjadi histeris. 说话比较激动，然后我就把手机放一边，让他说，让静静说了以后，他就开始招呼我说。 你说话，你为什么不说话呀？说你要是我朋友，你就出现在他面前。我说那我做不到。他说那做不到，那咱们以后谁也不认识。就说了这句话，把我挂了。 Sun Jin mengatakan bahwa sejak saat itu dia tidak pernah menghubungi Chang Xia lagi. Namun apa yang dijelaskan Sun Jin tentang peminjaman uang tersebut membuat mertua Chang Xia bingung dan merasa aneh. Pengeluaran harian Chang Xia tidak terlalu besar, mereka juga tidak pernah kekurangan uang. Lalu mengapa dia mau meminjam uang dari orang asing yang dikenalnya lewat internet?
Namun suami dan mertuanya mengatakan bahwa mereka setiap bulan selalu memberikan Changxia minimal 800 yuan atau sekitar 1.760.000 rupiah. 1个月之内给他包裹钱最少，然后他们再没的话就是给他往回再捎点，或者是让我爸或者我妈给他们点。我们儿子给他500，我300。 Sementara itu, berdasarkan informasi yang diberikan oleh pemilik hotel, pada tanggal 31 Mei 2014 malam, Changxia dan anaknya dijemput oleh seorang pria. Apakah pria yang menjemput Changxia dan anaknya itu adalah Sun Jin? Mungkinkah setelah keduanya bertengkar karena masalah uang, lalu dia membunuh karena marah? 那老板了解到呢，其中好像说，你过来不过来接我啊？你过来赶快过来接我吧，我要和你见面。 Namun setelah dilakukan penyelidikan, meskipun tidak bisa mengesampingkan dugaan Sun Jin sebagai pelaku kejahatan, tapi beberapa hari setelah Changxia menghilang, sebagai seorang kurir pengantar barang, Sun Jin mengirimkan semua pesanannya tepat waktu setiap hari. Tidak ada waktu sama sekali untuk pergi ke kota Tezhou yang berjarak puluhan kilometer jauhnya untuk membuang jenazah di sana. Jika pelakunya bukan Sun Jin, berarti besar kemungkinan pria yang menjemput Changxia dan anaknya malam itu adalah pelaku yang sebenarnya. Apabila berhasil menemukan pria ini, maka semua misteri tentang kematian Changxia akan terungkap. Oleh karena itu, pihak kepolisian segera mengalihkan penyelidikan kepada panggilan telepon terakhir yang dilakukan oleh Changxia malam itu. Tapi ponsel tersebut telah dimatikan sejak tanggal 1 Juni 2014 dan tidak pernah diaktifkan lagi sejak hari itu. Jelas ini bukan suatu kebetulan belaka. 把这个手机号从6月1号就关机了。所有的联系渠道吧，这全没了，一下子消失了，消失干干净净。 Ketika teman Changxia, Wang Ting, melihat panggilan telepon itu, dia berkata bahwa dia juga mengenal orang yang bernama Li Chufang ini. Changxia juga memberitahu Wang Ting bahwa Li Chufang sangat peduli kepadanya. Changxia dan Chufang bertemu melalui aplikasi kencan seluler lebih dari sebulan yang lalu, dan hubungan mereka segera berkembang menjadi hubungan kekasih. 他妈跟我说是李王对他挺好的，也挺关心他的。带着孩子，老公常年在外打工，他自己会非常无聊。 Sebenarnya Chufang sendiri sudah menikah dan memiliki seorang anak yang berusia lebih dari 1 tahun. Kemungkinan besar hubungannya dengan Changxia hanya bersenang-senang bersama saja. 因为李秋芳本身也结婚了，孩子1岁多一点，而且看着他们就是玩一玩那种。 Wang Ting menambahkan bahwa beberapa hari sebelum kejadian terjadi pertengkaran besar antara Changxia dengan Chufang dan penyebabnya adalah gara-gara sikap dan tindakan Chufang. Saat itu, Changxia, Wang Ting, dan Li Chufang tidur di ranjang yang sama. Namun saat larut malam, tiba-tiba Chufang menepuk-nepuk Wang Ting dan memintanya pergi ke kamar mandi bersamanya. Tentu saja Wang Ting tidak mau. Bagaimana bisa dia diajak oleh pacar teman baiknya itu untuk melakukan hubungan badan dengannya di kamar mandi saat itu. 我睡着了，大袖里妈拍我的，我说出门啊，他说走咱上厕所，我说那不去。 Keesokan harinya, setelah terbangun, Wang Ting pun langsung memberitahu Changxia tentang hal ini. Akhirnya terjadilah pertengkaran hebat di antara mereka berdua saat itu. 你呀，刚没心眼子呀，人哪有那什么瞎名字真心这么对着你啊？然后我跟他说，他说啊怎么了？不是你问他到哪还没拍我，嘛意思啊？ Pada tanggal 21 Juni 2014, Chufang akhirnya berhasil ditangkap di daerah pemukiman di distrik Jinan, kota Tianjin. Dia dengan cepat mengakui bahwa dialah yang telah membunuh Changxia. 找到没有？啊，找吗？李秋芳，知道为什么找你吧？知道。对吗？杀人。 Tersangka Li Chufang yang lahir pada tahun 1980 berasal dari distrik Taocheng, kota Hengshui, provinsi Hebei, pernah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara karena terlibat kasus perampokan. Menghadapi interogasi polisi, Chufang mengatakan bahwa
pada tanggal 31 Mei malam, dialah yang menjemput Changxia dan anaknya dan kemudian pergi ke rumah kontrakannya di kota Hengshui. Keesokan harinya, Changxia tiba-tiba meminta uang sebesar 50.000 yuan atau sekitar 110 juta rupiah kepadanya. Dia mengatakan bahwa dia akan pergi ke rumah Qiu Fang dan membuat onar di sana jika Qiu Fang tidak mau memberikan kepadanya. Qiu Fang yang sudah menikah tentu saja tidak ingin keluarganya tahu akan perselingkuhannya. Menghadapi perilaku Changxia yang tidak masuk akal itu, secara spontan Qiu Fang pun menjadinya hingga meninggal. Namun benarkah faktanya seperti yang dikatakan oleh Qiu Fang? Changxia dan Qiu Fang baru saja berkencan selama sebulan. Bagaimana bisa tiba-tiba Changxia meminta uang 50.000 yuan begitu saja kepadanya? Menurut petunjuk yang diberikan oleh mertua Changxia, pengeluaran harian Changxia tidak besar. Dia juga seharusnya tidak kekurangan uang. Jadi buat apa dia sampai meminta uang sebesar itu? Dari hasil pantauan kamera pengawas, polisi menemukan bahwa ternyata keadaan tidak sesederhana seperti yang dikatakan oleh Qiu Fang. Dalam rekaman tersebut, diketahui bahwa pada tanggal 31 Mei malam, Changxia yang mengikuti Qiu Fang ke rumah kontrakannya di komunitas Taisang terlihat sedang menggendong seorang anak kecil di dalam pangkuan tangannya. Kemudian dalam rekaman kamera pengawas, pada dini hari, tanggal 2 Juni, setelah Changxia meninggal, terlihat Qiu Fang membawa dan memindahkan tubuhnya. Namun saat ini, putri Changxia yang masih berusia 8 bulan tersebut tidak terlihat sama sekali. Di manakah dia berada? Kebenaran kasus ini sungguh mengerikan. Ternyata dari awal, semuanya adalah jebakan yang telah dirancang sejak lama. Saat diinterogasi, Qiu Fang mengatakan bahwa anak itu tidak bersamanya lagi karena setelah Changxia meninggal, saat itu pikirannya kosong, tidak tahu harus berbuat apa. Jadi dia menyerahkan anak itu kepada seorang temannya. 给一个朋友了，朋友给卖了。说卖一个耗子的人，他这个耗子呢，可能是个贩婴团伙的一个成员。 Sudah lebih dari 20 hari sejak Changxia meninggal, akan sangat sulit untuk menemukan anak itu. Namun ketika polisi mulai menyelidiki keberadaan Hao Zhe, diketahui bahwa sebenarnya orang ini tidak ada. 在撒谎，根本就因为我们经过工作调查的话单什么，根本就没有这个人，他其实纯粹是虚构的。我卖给耗子了，这耗子哪的？我不知道，我知道外说去，这是叫耗子。 Setelah penyelidikan rahasia terhadap hubungan sosial Qiu Fang, akhirnya ditemukan seseorang yang menjadi kunci utama dalam kasus hilangnya putri Changxia. Pria bernama Ru Chengshui yang lahir di kota Hengshui, Kabupaten Zhejiang, Provinsi Hebei pada tanggal 5 Agustus 1978 dan pernah dijatuhi hukuman 14 tahun penjara karena perampokan ini adalah teman satu set Qiu Fang dulu sewaktu mereka sama-sama masuk penjara. 他给我打电话了，他说有个小姑娘要送人，家里整小姑娘。 把这小姑娘送人想要个小小。 Ternyata pada awal Mei 2014, tidak lama setelah bertemu Changxia dan mengetahui dia mempunyai seorang putri kecil, Qiu Fang pun langsung mengincar anak tersebut karena sebenarnya saat itu dia sedang berhutang banyak kepada rentenir dan harus segera dibayarnya dalam waktu dekat ini. Qiu Fang呢，他自己有这个1万块钱的高利贷，5月31号正好到期了。 Dia kemudian menghubungi temannya, Ru Chengshui, memintanya untuk segera mencari pembeli, sedangkan dia sendiri sedang menunggu waktu yang tepat untuk beraksi. 卢帅那边一个是打电话催他，说那边已经联系好了，你不再把孩子弄回来以后，我那边没法交代了。后来我打电话，他说里边没事儿，什么都没问题。后来我说你要是行就行，不行咱拉倒。 Di saat Qiu Fang memikirkan caranya, tidak disangka ternyata pada malam tanggal 31 Mei 2014, tiba-tiba malah Changxia sendiri yang menghubungi dan meminta Qiu Fang agar pergi menjemputnya. Saat itu juga, Qiu Fang langsung menyusun rencana jahatnya untuk menculik anaknya.
Pada tanggal 1 Juni 2014, sekitar pukul 10 pagi, terlihat Qiu Fang meninggalkan rumah kontrakan dan berjalan turun ke lantai bawah menuju ke arah klinik. 去楼下的一个门诊买了安眠药。1月1号上午10点多，这个李秋芳呢离开了这个出租屋，然后大约过了半个多小时回来了。 Dia berencana membeli obat tidur untuk diberikan kepada Changxia dengan tujuan agar setelah Changxia tertidur pulas nanti, dia akan membawa anaknya pergi dari sana. Namun Qiu Fang tidak menyangka bahwa Changxia tidak meminum air yang telah dicampur obat saat itu. Sebaliknya dia malah bertengkar dengan Qiu Fang terkait masalah Wang Ting. Menghadapi pertanyaan dan desakan Changxia, Qiu Fang menjadi marah karena merasa malu. 我说咱俩是什么关系？咱俩说白了就，高兴在一块儿，不高兴是你走你的，我走我的，谁也不该谁的，谁也不欠谁的。 Changxia kemudian mengancam akan membuat keributan di rumah Qiu Fang, memberitahu istrinya dan menginginkan kompensasi. Ancaman Changxia ini membuatnya marah sehingga membuatnya gelap mata saat itu. 我急了，当时我掐着他没松手，当时从 大脑里没意识到怎么着。 Setelah Changxia meninggal, satu-satunya hal yang masih diingat Qiu Fang hanyalah uang, sehingga dia segera menghubungi teman satu selnya tersebut. Menurut pengakuan Cheng Shuai, mereka berhasil mendapatkan uang sejumlah 45.000 yuan atau sekitar 99 juta rupiah dan kemudian membaginya sama rata. Pada dini hari, tanggal 2 Juni 2014, keduanya bergegas kembali ke rumah yang mereka sewa di kota Tezhou dan kemudian membawa tubuh Changxia keluar dan membuangnya ke sungai. Namun untunglah pada tanggal 28 Juni 2014, pacar Ru Cheng Shuai yang bernama Wang Li menyerahkan diri ke kantor polisi dengan membawa putri Changxia yang telah menghilang hampir sebulan lamanya itu. Mungkin sampai saat terakhir hidupnya, Changxia juga tidak akan menduga dia akan menjalani hidupnya seperti ini. Berikut ini adalah kalimat terakhir yang ditulis Changxia di akun media sosialnya sebelum kematiannya yang berbunyi, "Suamiku tersayang, aku merindukanmu. Kapan kamu akan kembali ke sini?" Mungkin juga inilah gambaran sebenarnya dari hati seorang Changxia, kesepian dan tak berdaya. Changxia yang menikah dan memiliki anak di usia muda tiba-tiba harus memikul tanggung jawab sebagai seorang istri dan seorang ibu, serta merasakan beban kehidupan keluarga yang besar sehingga membuatnya kesulitan untuk beradaptasi. Karena mempunyai hubungan yang buruk dengan suaminya dan juga mengalami kesulitan bergaul dengan mertuanya, Changxia yang merasa sedih, marah, hampa, dan kesepian akhirnya mencari pelarian melalui teman-teman online-nya. Namun dia masih belum memiliki banyak pengalaman hidup, tidak mengetahui akan sifat dan sisi gelap seorang manusia. Pria yang dianggapnya dapat menghibur hatinya yang kesepian, ternyata malah memiliki rencana untuk mencuri anaknya sejak awal pertemuan mereka. Pengadilan Menengah Rakyat Kota Tezhou, Provinsi Shantung, mengeluarkan putusan tingkat pertama terhadap kasus ini. Li Qiu Fang dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan berencana dan kejahatan anak, dijatuhi hukuman mati dan dicabut hak politiknya seumur hidup. Sedangkan Ru Cheng Shuai diberikan hukuman 9 tahun penjara karena membantu dalam menghilangkan bukti dan kejahatan anak. Wang Li juga dihukum 2 tahun 6 bulan penjara dan hukuman percobaan selama 4 tahun karena terlibat kasus anak. Setelah persidangan, tidak ada satupun dari ketiga terpidana tersebut yang mengajukan banding. Seperti bayangan di malam kelam, pengkhianatan datang tanpa suara, menyisakan luka yang tak terhapus waktu. Dalam gelap, kepercayaan menjadi pedang bermata dua. Satu sisi melindungi, sisi lain mengakhiri segalanya. Bagaimana menurut pendapat teman-teman JST tentang kasus ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like,
share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next JJLicious Stories. Bye-bye!